Materi kali ini kita akan membahas yaitu tugas kedua dari ventilasi tambang. Ada beberapa hal yang kita akan bahas pada topik hari ini, yaitu pembahasan pertama yaitu debu, kemudian pengendalian debu, kemudian jenis penyakit di tambang bawah tanah. Pengertian dilansir dari web dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, debu adalah segala sesuatu yang berasal dari tanah dengan ukuran 1-500 mikron yang kemudian tertimpa angin. Kemudian menurut para ahli, kita ambil dari salah satunya adalah Suma Maur 2009. Debu adalah partikel-partikel zat padat yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan alami atau mekanis seperti pengolahan, penghancuran, pelembapan, pengepakan yang cepat, peledakan, dan lain-lain dari bahan-bahan baik organik maupun anorganik. Secara fisik, debu dikategorikan sebagai pencemaran. Ini merupakan contoh gambar dari debu. Kita bisa lihat sama-sama. Kemudian topik yang kita akan bahas selanjutnya adalah pengendalian debu. Dilansir dari Inspektur ID, pengendalian debu dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan antisipasi dan pengenalan. Pemegang IUP, IUPK, operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan IPR, mengantisipasi dan mengenali bahwa adanya bahaya debu dan karakteristiknya termasuk jenis, bentuk, dan ukurannya di setiap area kerja. Kemudian kedua, evaluasi, pengukuran dan penilaian dilaksanakan secara berkala yang dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh pihak lain yang sudah terakreditasi, yang melibatkan petugas industri yang berkompeten dan mengelola lingkungan kerja. Bersangkut konsentrasi debu pada lingkungan kerja, termasuk jenis alat yang digunakan, ukuran debu yang dihitung, metode analisis, dan nilai ambang batas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undang atau standar yang diakui. Kemudian yang ketiga, pengendalian. Pengendalian dilakukan mengacu kepada pengendalian dan paling sedikit mencakup beberapa hal. Kita mengambil contoh dua hal, yaitu yang pertama, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi timbulnya debu pada waktu melakukan pengeboran, peledakan, pemecahan biji atau batuan, dan pada pekerjaan lain pertambangan, serta membuat peraturan perusahaan untuk meredam atau untuk mengendalikannya. Menggunakan alat pelindung pernafasan yang sesuai. Selanjutnya adalah menggunakan alat pelindung pernafasan yang sesuai. Rencana pemilihan alat, perawatan, pelatihan, pengawasan, pembersihan, dan penggunaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang diakuinya. Kemudian pada topik selanjutnya, yaitu kita bahas jenis penyakit di tambang bawah tanah. Kita tahu bahwa seberapa beresikonya saat kita menambang di bawah tanah, adanya beberapa penyakit yang terlihat ringan namun sangat mempengaruhi pekerjaan kita, dan itu sangat fatal apabila kita biarkan. Dan berikut merupakan jenis-jenis penyakit yang ada di tambang bawah tanah. Baik, yang pertama adalah penyakit pernafasan. Penyakit pernafasan ini bisa seperti tifus. Bisa saja penyakit pernafasan ini terjadi akibat debu atau segala sesuatu yang mempengaruhi penyumbatan pernafasan. Ini sangat mengganggu saat kita bekerja, dan ini sangat berisiko pada keselamatan. Kemudian kehilangan pendengaran. Pada penambangan bawah tanah dengan menggunakan mesin yang begitu besar, alat-alat berat yang begitu banyak, dengan ruangan tertutup, ini sangat berbahaya untuk pendengaran kita. Oleh sebab itu, pada tambang bawah tanah kita harus menggunakan pelindung telinga agar kebisingan itu
kebisingan yang biasanya terjadi berulang-ulang kali itu sangat berbahaya untuk pendengaran kita. Penyakit selanjutnya yaitu gangguan otot dan tulang. Biasanya terjadi akibat kelelahan para pekerja dan tidak memperhatikan kondisi tubuh. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu skoliosis. Skoliosis ini sebuah penyakit yang berasal dari penyakit paru akibat kerja oleh pajanan debu silika atau segala sesuatu yang kita hirup yang berlangsung lama hingga membentuk jaringan fibrotik pada paru dan sangat berbahaya untuk pernafasan. Ratusan juta tenaga kerja di seluruh dunia saat ini bekerja pada kondisi yang tidak aman dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, kita sebagai pekerja atau engineering kita harus bisa menjaga dan menggunakan K3 agar kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih atas presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.